Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Roni Safar dalam acara Goreng Daring BKI. Ngobrol bareng via daring bersama GPDI Bethesda Keluarga Ilahi. Kali ini adalah episode ketiga Goreng Daring. Nah, di episode sebelumnya kita telah membahas tentang pengusaha di tengah COVID-19. Semoga konten tersebut memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, di episode kali ini kita telah memiliki dua narasumber yang luar biasa. Wah, kira-kira siapa ya? Sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Roni Safar di acara Goreng Daring BKI. Saat ini saya sudah bersama dua narasumber kita. Ada Bapak Pendeta Dr. Jeffit Sumampu. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, luar biasa baik Tuhan. Puji Tuhan, baik Pak ya. Ada Ibu Pendeta Yulfi. Apa kabar Ibu Pendeta? Puji Tuhan, sangat baik. Sangat baik Ibu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, COVID-19 bukan lagi hal baru untuk kita semua. Seluruh masyarakat Indonesia telah mengetahui hal ini. Dan seluruh masyarakat telah terkena oleh dampaknya termasuk gereja. Dua narasumber kita kali ini adalah hamba Tuhan di GPDI Bethesda Keluarga Ilahi. Dan sampai hari ini tetap setia melayani Tuhan dalam pelayanan di tengah COVID-19. Melihat bintang tamu kita saat ini, jemaat yang dikasih Tuhan pasti sudah bisa menebak apa judul dari tema kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, topik Goreng Daring pada saat ini yaitu membahas tentang COVID-19 versus gereja. Baik Bapak Jeffit, Ibu Yulfi, menurut Bapak dan Ibu bagaimana beriman di tengah COVID-19? Mungkin Ibu Pendeta Yulfi boleh menjawab lebih dulu. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk ikut jadi narasumber sore hari ini. Kalau kita bicara tentang COVID-19 ya, sampai saat ini itu sudah bukan hal yang baru, sudah bukan hal yang istilahnya semua orang sudah banyak kenal. Anak saya saja masih kecil sudah tahu apa itu COVID, sudah tahu apa itu corona. Sudah tahu ya walaupun masih kecil-kecil Ibu ya. Jadi setiap malam mereka berdoa, Tuhan Yesus tolong kapan corona ini berakhir, Tuhan Yesus segera jauhkan corona dari tempat kami, dari Indonesia, puji Tuhan. Jadi saya pikir kalau berbicara tentang corona ini ya, tentang COVID-19 ini, justru dengan adanya COVID ini, awal-awal ketika COVID ini merebak, saya sendiri berdoa, kira-kira apa maksud Tuhan? Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pebisnis, saya berdoa, kira-kira apa maksud Tuhan? Apalagi ketika kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak bisa kemana-mana ya. Saya berdiam diri di rumah dan saya mendapat banyak perenungan bahwa sesungguhnya justru COVID-19 ini harusnya membuat kita semakin percaya kepada Tuhan ya. Justru membuat kita justru bukan takut kepada corona, tapi takut kepada Tuhan ya. Di saat kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang, justru di situ Tuhan berikan kita waktu yang luar biasa untuk semakin mengenal Tuhan dan menumbuhkan iman percaya kita. Ya, puji Tuhan. Kalau dari Bapak Pendeta Jeffit sendiri, bagaimana tanggapan Bapak beriman di tengah virus corona? Pengalaman sama dengan Ibu Pendeta Yulfi ya, anak saya umur 4 tahun. Dia sudah beberapa bulan tidak sekolah karena memang tidak dikasih sekolah kan dengan adanya pandemi ini. Waktu saya tanya, Memu cari kamu, kenapa tidak sekolah? Dia bilang ada virus corona di luar. Jadi anak kecil saya sudah mengerti ya. Dan memang ya sikap kita ketika menghadapi virus ini, kita harus meningkatkan iman kita.
kan? Dan kita harus percaya bahwa dekat dengan Tuhan itu hidup kita akan tenang. Nah, kenapa? Karena di dalam firman Tuhan sendiri pun ditegaskan dalam Mazmur pasal 62, di situ ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya kita akan mendapatkan ketenangan kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan? Ya tentunya kita meningkatkan di antaranya jam doa kita, ya. Kita tingkatkan saat duduk kita, perenungan pribadi kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dengan banyak berdoa, banyak memuji menyembah Tuhan. Itu akan memberikan keterangan kepada kita. Kita lari kepada Tuhan, jangan lari kepada dunia, jangan lari minta pertolongan kepada siapapun juga. Seperti yang dikisahkan oleh firman Tuhan, bagaimana ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh musuh, ya, dalam 2 Samuel pasal yang ke-27, situ dikatakan Daud hanya lari kepada Tuhan, dia hanya berseru kepada Tuhan. Pertolongannya dia hanya dari Tuhan saja, tidak ada dari siapapun juga. Dan ternyata tidak sia-sia iman yang dia taruhkan kepada Tuhan. Tuhan luputkan dia dan Tuhan hindarkan dari maut yang mengancam kehidupannya dia. Kira-kira seperti itu. Berarti kita tetap harus semakin hari semakin beriman dengan adanya virus corona ini. Seharusnya kita semakin hari semakin beriman. Bagaimana Pak? Iya, ya? Semakin dekat dengan Tuhan, tingkatkan iman, otomatis pasti akan meningkatkan imun. Iya, apalagi Tuhan kasih kita banyak waktu di rumah. Kita tidak banyak orang yang bingung mau ngapain, mau kemana lagi. Padahal waktu-waktu itu waktu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saya saja contohnya ya. Selama ini saya sudah jarang baca buku teologi ya. Tapi semenjak ini sering lebih banyak di rumah, saya ambil buku teologi, saya taruh di atas meja. Jadi sambil saya kerja yang lain, kalau saya lagi tidak bisa meneruskan pekerjaan saya, ya saya baca buku tentang akhir zaman, tentang kristologi. Nanti kan bulan ini kan kita tema gereja kita tentang Kristus, ya. Jadi ya sebenarnya banyak positifnya juga sih ya. Kita banyak diberi waktu untuk lebih meningkatkan doa-doa dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jeffy. Ya, berarti memang harusnya virus ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, pasti. Iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya, haruskah orang Kristen khawatir tentang virus corona ini? Ya, kalau memang bilang khawatir, itu sangat manusiawi. Siapa sih yang tidak khawatir, ya kan? Apalagi dengan pemberitaan di luar sana yang begitu banyak, itu kita sudah tidak tahu yang mana belum hoax. Lagi Palu hari ini ada yang lari ya. Ada pasien positif yang lari loh. Lari dari rumah sakit. Ada orang yang kabur dari rumah sakit sementara pengobatan yang jelas-jelas positif, ya kan? Itu kan bisa meresahkan masyarakat. Jangan-jangan saya ketemu dengan dia, bersinggungan dengan dia, bersentuhan dengan dia. Nah, siapa sih yang tidak khawatir dan tidak takut? Tetapi sebenarnya ketakutan itu jangan sampai kita bawa terus, ya. Jangan sampai kita ikuti perasaan takut itu. Jangan sampai akhirnya menimbulkan ketakutan yang berlebih dan sampai-sampai ada orang ya di Palu sinilah saya pernah mendengar bahwa ketakutannya itu sampai mengalami yang namanya nekrofobia. Apa tuh Pak? Ya, nekrofobia itu adalah ketakutan atau fobia yang berkaitan dengan kematian. Jadi saking takutnya dia itu artinya dia baik dia takut mati dan dia juga takut melihat atau mendengar orang mati. Sampainya dia mengurung diri di dalam kamar dan tidak mau ketemu dengan siapa-siapa. Kalau mau ketemu dengan dia, kalau mau bawa makanan sama dia harus taruh di depan pagar. Dan orang yang ketemu sama dia, bahkan mungkin keluarga yang mau ketemu sama dia harus pakai APD yang lengkap seperti astronot itu, seperti dia dipakai oleh perawat para medis di rumah sakit. Seperti itu. Karena nekrofobia, ketakutan dengan kematian yang sangat berlebih. Dan itu kan tidak baik sekali. Dan itu sudah jelas-jelas tidak sehat, ya kan? Makanya kita percaya bahwa Rasul Petrus sempat kasih nasihat kepada kita dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan sama Tuhan, bawa di kaki Tuhan, letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kalau kita sudah bawa beban kekhawatiran itu, jangan pas habis berdoa amin kita ambil lagi, kita bawa pergi lagi. Serahkan kepada Tuhan, pasti dia akan meluputkan kita, pasti dia akan melihat kita seperti Tuhan. Ya, betul. Jadi kalau hanya karena corona kita takut dengan kematian, padahal kita tahu bahwa di luar sana ada banyak penyakit yang bisa bikin kita dipanggil Tuhan kapan saja. Betul. Bahkan kalau membaca, melihat ya angka-angka kematian itu ya bukan hanya disebabkan oleh virus corona yang tinggi, sebenarnya banyak penyebab-penyebab yang lain. Kita tidak perlu takut, tetap kita mengikuti protokol kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga imun tubuh, ya. Berolahraga dan sebagainya, tapi ya kita tetap serahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jadi kalau cuma khawatir, sebenarnya orang Kristen wajar khawatir, tapi jangan hidup dalam kekhawatiran berarti ya. Karena sudah dinasihatkan di dalam Alkitab bahwa serahkanlah kekuatan kita kepada Tuhan. Amin ya. Nah, yang berikutnya lagi ini, apa dampak yang paling dirasakan oleh gereja terkait dengan virus corona ini? Gereja ya, khusus gereja. Khusus gereja.
Siapa dulu? Saya? Boleh, Ya, Ibu Ibu Yulfi. saya. Kalau ini semua pasti sudah tahu. Yang pertama, dampak yang paling utama bagi gereja itu tidak diadakannya ibadah komunal, ya. Jadi kita Ya, tidak ada betul. ibadah komunal, baik yang umum maupun wadah-wadah sampai ke sekolah minggu, apalagi ya anak-anak semuanya tidak boleh mengadakan ibadah komunal. Dan mungkin awal-awal kita semua juga menghadapi ini dilema sebenarnya ya, bahwa sebenarnya peran gereja adalah justru di tengah-tengah kondisi seperti ini kan kita harus menguatkan iman jemaat. Iya. Tapi justru kita dilarang untuk datang Iya. beribadah. Kita tidak diperbolehkan untuk beribadah secara komunal. Awal-awal saya sebagai kepala ibadah raya juga saya bergumul kira-kira bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kami sempat mengadakan rapat lewat telepon aja ya Iya. dengan Bapak Gembala dan sebagainya. Akhirnya kita putuskan ya sudah kita mengikuti peraturan pemerintah dan kita mengadakan pelayanan live streaming ya. betul. Dan puji Tuhan lewat pelayanan live streaming ini juga banyak hal-hal yang positif lah, yang luar biasa ya. Biasa Bagaimana bagaimana kita bisa melayani di tengah kekurangan waktu kita mulai ya dari awal sampai akhirnya sekarang sudah lebih bagus. Bahkan saya sangat bersuka cita kalau saya tanya jemaat, mereka merasa diberkati dengan pelayanan kita. Tuhan. Bahkan ada jemaat yang mau juga menabur ya, haleluya. yang Iya. mau mencukupi kebutuhan kita untuk pelayanan-pelayanan live streaming ini. Dan puji Tuhan, saya sangat yakin bahwa dampak apapun yang disebabkan oleh apapun, kondisi apapun, pasti ada hal yang positif yang Tuhan Betul sekali. siapkan bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, ya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Pendeta. Ya, kalau saya mencermatinya ya, yang dampaknya daripada akibat ini pandemi COVID-19 ini bagi gereja, yang pertama itu yaitu aspek komunitas yang terganggu. Ya, seperti tadi Ibu Pendeta Yulfi katakan, kita tidak bisa ibadah komunal ya, biasanya kita ibadah komunal kan ibadah banyak orang. Akibat pandemi ini kegiatan ibadah komunal ditiadakan dan akibatnya kita tidak bisa berkomunitas, toh, dengan antara hamba Tuhan dengan jemaat, sesama jemaat kita dilarang untuk datang ke gereja. Bahkan yang datang ke gereja pun hanya boleh pada perhitungan saja, dibatasi karena ibadahnya bukan ibadah komunal tapi ibadah live streaming seperti tadi dikatakan. Itu aspek komunitas yang terganggu, jelas sangat terganggu. Kita manusia ini kan makhluk sosial yang selalu harus berhubungan satu sama lain. Tiba-tiba kita dipaksa tidak boleh berhubungan. Apalagi Jangan-jangan. khusus gereja kita ini kan Iya. paling akrab. hubungan emosi. Iya. Oh, Kita kan dekat. keluarganya kan kuat sekali. Iya, jadi- keluarganya kuat. Iya. Betul. Jadi kita dipaksa harus tidak boleh ketemu satu sama lain. Wah, itu kan betul-betul sangat mengganggu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek liturgi yang terpengaruh. Seperti tadi Ibu Pendeta Yulfi bilang, yang tadinya kita ibadahnya bisa rame-rame, sekarang liturginya harus diatur. Bahkan waktunya bisa ibadah bisa sampai 2 jam biasanya karena asik dalam ibadah, tiba-tiba harus 1 jam saja, tidak boleh lebih. 1 jam karena data. Iya, kalau juga data jemaat kan yang nonton kan terbatas. Jadi Iya. aspek liturgi itu sangat betul-betul terganggu dengan semua itu, ya kan? Dan kemudian yang ketiga, ya ini memang agak sungkan juga saya mau ucapkan, aspek finansial yang terdegradasi, ya kan? Seperti tadi Ibu tadi bilang kan, menurun, ya kan? Persembahan jemaat menurun, ya kan? Karena mereka tidak datang beribadah, ya seperti itu. Tapi puji Tuhan, seperti tadi katakan ada mujizat yang terjadi, ada Haleluya. jemaat yang Tuhan gerakkan hatinya sehingga dia melakukan taburan yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Itu betul sangat memberkati kita. Dan Amin. yang keempat, aspek secara psikologis yang terpendam, gitu kan? Rindu dendam istilah peribahasanya, ya kan? Kerinduan kita untuk bertemu, tuh kerinduan untuk ngobrol, bercanda, bersenda gurau, ketawa ke TV, ya kan? Ya itu seperti itu kan, karena memang kan dia kan sangat keluarganya sangat akrab jemaat kita kan. Ya rasanya aduh kapan kita bisa ketemu lagi seperti itu, ya kan? Tapi ada juga yang positifnya juga, bahwa generasi muda kita gereja ini terbangun, mereka termotivasi untuk mengembangkan potensi yang dulunya belum nampak, ya kan? Ya seperti acara kita tayangan ini bisa terjadi kenapa? Ya, betul. Iya tuh. Ini karena Corona. ya ini Iya, karena COVID-19 corona. ini. Anak-anak muda kita termotivasi untuk bangkit dan tampilkan potensi diri mereka. Jadi Seperti pilar, itu. jadi pilar. Ya, luar biasa Yang sekali. di tengah-tengah orang lain takut datang ke Iya, gereja ya. puji Tapi Tuhan, ada iya. beberapa anak muda yang mau terus melayani Iya. di awal-awal ya, Haleluya. puji Tuhan. Itu patut diapresiasi dengan luar biasa. Saya kira itu kira-kira. Dan kalau tentang pengorbanan tadi bagaimana Pak Jevit? Itulah, Apa saya namanya? suka juga. Masih banyak jemaat yang tetap memberi perpuluhan ya, Oh, kalau setia perpuluhan, memberi iya. perpuluhan dan itu sangat luar biasa di tengah-tengah masa-masa sulit masih Iya. tetap memberi perpuluhan, Iya. masih tetap mengembalikan milik Tuhan, itu Iya. luar biasa. Saya percaya mereka diberkati Tuhan. Iya, Amin, puji amin. Tuhan. Itu yang kita harapkan dan kita doakan terus. Ya, puji Tuhan. Iya. Nah, yang terakhir, jemaat ini kan sudah terbiasa dengan ibadah online nih. Iya. Bagaimana sih efektivitas ibadah online tersebut? Mungkin
dari Ya. Ketua Departemen Ibadah Raya dulu nih. Oke, saya sebagai Ketua Departemen Ibadah Raya ya. Tambah satu lagi, multimedia sekarang. Itu jangan dilupakan, Bro. Jadi bos yang biasa ini Harusnya disinggung ya karena bos ini. Iya, karena bosnya ini. Apa namanya, kita bilang bosnya ya, puji Tuhan. Jadi kalau dari saya ya, kembali efektivitas ibadah online itu kembali ke masing-masing pribadi. Jadi kalau sejauh beberapa yang saya tanyakan, ada juga yang merasa seperti gangguan jaringan dan macam-macam itu menjadi penghalang. Tetapi salah satu solusi mereka adalah mereka waktu pujian penyembahan sendiri ya, saat firman baru mengikuti lewat live streaming. Tapi kembali lagi ke kita masing-masing sih ya. Kalau saya ya selama ini ibadah online maupun ibadah sekalipun memang sangat berbeda jauh itu ya. Pasti kita lebih senang kalau ibadah komunal kan, karena seperti Kak Ipit bilang tadi, Pak Jevit bilang tadi, selain kita berkomunitas ya dan sebagainya, kita juga bisa menyembah Tuhan dengan puas. Iya betul. Beda sekali ya kalau cuma puas. Iya betul. Ya kalau di online service kan kita mengingat waktu dan sebagainya, kemudian belum lagi tekanan-tekanan yang lain untuk pelayan-pelayan ya, pasti aduh nanti salah, nanti ini, nanti itu ya. Karena live ditayangkan ya, itu ya. Beda memang dengan pelayanan ketika kita ibadah komunal kan, tapi ya kembali lagi ke kita masing-masing. Saya yakin kalau kita menikmati, kalau kita mengikuti pelayanan itu dengan baik ya, saya percaya kita juga diberkati. Nah, ini kan luar biasanya Tuhan kita. Ya, tidak berjemaah sekalipun ya, dimanapun kita beribadah, di rumah dimanapun kan Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Tuhan juga bisa memberkati kita. Bahkan kita tidak mandi, tidak sikat gigi. Kita langsung duduk di depan TV, di depan laptop, di depan HP dan memuji menyembah Tuhan. Tuhan juga mendengar semua penyembahan Walaupun kita tidak kan. disarankan kalau tidak mandi, Ibu. Iya. Tapi kan itu kelebihan kita ibadah online di rumah masing-masing. Kita Jadi terburu-buru dengan waktu, harus Ya. ganti baju berarti Bu ya. tidak harus jam berapa ini bangun, kemudian pagi datang lagi ke sini, tapi ini bangun bisa 5 menit sebelum live streaming kita sudah duduk di depan TV. Ya, puji Tuhan. Saya yakin bahwa masing-masing itu kembali ke diri kita. Kalau kita mengikuti dengan baik, dengan penuh perhatian ya, saya percaya juga bahwa berkat-berkat Tuhan jadi bagian dalam hidup kita. Amin. Baik, Pak Pendeta mungkin ditambahkan lagi. Memang ya, kalau kita lihat sejatinya ibadah itu, kalau menurut firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ketika ayat ini ditulis, itu konteksnya 2000 tahun yang lalu, belum ada live streaming seperti sekarang ya, belum ada internet ya kan. Jadi ketika dikatakan pertemuan ibadah itu berarti komunal ya, ibadah yang sifatnya komunitas, bukan ibadah di rumah masing-masing seperti itu. Ya kan, masing-masing nonton ibadah di layar televisi seperti itu, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah kita bertemu bersama-sama komunal ya, berkomunitas, kemudian kita beribadah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memang itu terasa lebih nikmat, lebih kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan ya kan, walaupun ibadah di rumah masing-masing juga tidak juga mengurangi arti ibadah itu. Namun memang firman Tuhan tekankan kita harus betul-betul berkomunikasi satu sama lain ya, tatap muka, supaya di situ kita saling menguatkan, saling meneguhkan dan saling mendoakan, seperti itulah. Jadi memang diharapkan memang ke depan kita harapkan ke depan supaya ibadah berkomunitas ini secara komunal itu bisa dilonggarkan oleh pemerintah dan kita bisa kembali berkomunitas seperti biasa. Walaupun memang ini kan harus ada adaptasi kepada kita ya kan, ya seperti itu ya. Gimana Ibu ya? Mungkin kita sudah merapatkan juga ya, akan ada ibadah komunal. Mungkin akan dimulai Juli kan, tapi akan dimulai oleh anak-anak muda yang menjadi itu awalnya dulu yang menjadi pembuka jalan. Anak muda kan sehat-sehat semua anak-anak kan. muda kan sehat, tapi tidak menutup kesempatan untuk yang dewasa muda juga mau datang beribadah. Kita tetap terima. Iya betul. Ya, baik Bapak Ibu dimanapun kita berada, tema kita hari ini tentang gereja versus COVID-19 kita sudah bahas. Semoga bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dimanapun berada, bisa membangun iman kita lebih teguh kepada Tuhan. Biarlah kita di masa kita di rumah, kita tidak terlalu sibuk, mungkin kita bisa sering
berdoa, membaca firman Tuhan, membaca buku-buku rohani, atau membaca artikel-artikel rohani untuk menambah iman kita kepada Tuhan. Akhir kata, saya Roni Safa dan segenap tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada semua penonton dimanapun kalian berada. Untuk mendukung konten kami, jangan lupa like video ini dan subscribe akun YouTube kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Shalom.